Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan membacakan daftar guru TKJ dan RPL. Itu kurang lebih ada 16 guru TKJ dan RPL. Saya akan membacakan satu persatu guru-guru dari TKJ dan RPL. Yang pertama yaitu Bapak Anas Muawam ST Eskom. Beliau guru TKJ. Selain menjadi guru TKJ, beliau juga menyandang staf humas di bidang Pakrin. Kemudian yang kedua ada Bapak Agus Suroso SE Eskom MT. Ya, beliau juga guru TKJ. Selain menyandang jadi guru TKJ, juga beliau menjadi wakil manajemen mutu atau biasanya disebut dengan WMM. Kemudian yang ketiga ada Bapak Tony Hendra Sulistyo ST. Ya. Beliau juga guru TKJ. Selain jadi guru TKJ, beliau juga menjadi staf kurikulum. Kemudian yang keempat ada Bapak Soimam Sofwan Mkom. Beliau selain jadi guru TKJ juga menjadi kajur TKJ. Kemudian ada lagi yang kelima, Ahmad Subhi Eskom. Beliau juga menjadi guru TKJ. Selain jadi guru TKJ, beliau juga menjadi humas atau hubin, ya, hubungan masyarakat dan industri. Kemudian yang keenam ada Dewi Lelatin. Beliau juga menjadi guru TKJ. Kemudian ada lagi yang ketujuh, Bapak Priya Ade Pranowo Eskom. Beliau juga menjadi guru TKJ. Kemudian ada lagi yang ke-8 yaitu Gofur Agus Saputro Eskom. Beliau juga menjadi guru TKJ. Selain jadi guru TKJ, di sini beliau menjadi kabeng TKJ, ya, atau kepala bengkel TKJ. Kemudian ada yang ke-9 yaitu Ibu Yuliati Eskom. Kemudian ada yang ke-10 Ibu Cita Puspitasari Eskom. Ya. Kemudian yang ke-11 yaitu Ibu Marini Muji Lestari Eskom. Beliau juga selain menjadi guru TKJ dan RPL, beliau juga menjadi kabeng RPL. Kemudian yang ke-12 ada Ibu Atipa Muji Eskom. Beliau juga guru TKJ. Kemudian yang ke-13 ada Ibu Renita Eskom. Kemudian yang ke-14 ada Muhammad Rifki Fauzi Eskom. Beliau selain menjadi guru TKJ dan RPL, beliau juga menjadi kajur RPL. Ya. Kemudian yang ke-15 ada Ibu Nanda Fitria Cucu Muti Eskom. Beliau juga menjadi guru TKJ. Kemudian yang ke-16 ada saya sendiri, Nur Fauzi, sebagai guru TKJ. Kemudian itu daftar guru-guru dari TKJ dan RPL. Kemudian kita akan membahas tentang pelajaran atau mapel-mapel yang ada di TKJ dan RPL, ya. Kita akan bahas untuk kelas 10, ya. Untuk kelas 10 itu difokuskan yang pertama itu ada DDG, ya. Itu berarti untuk TKJ dan RPL. Ada DDG dasar desain grafis, ya. Dasar desain grafis itu di dalam dasar desain grafis itu akan membahas tentang desain-desain atau alat-alat desain untuk
menggambar ya atau membuat video ya, itu ada software-softwarenya tersendiri ya, contohnya ada Corel, kemudian Photoshop, kemudian video audio itu dasar-dasarnya dari dasar desain grafis, itu sebagai contoh ya untuk softwarenya. Kemudian yang kedua itu KJD ya, komputer jaringan dasar, itu membahas tentang perakitan komputer atau bisa mengetahui tentang spesifikasi komputer itu gimana sih ya, itu pembahasan dari komputer jaringan dasar. Kemudian yang ketiga ada PD ya, pemrograman dasar. Jadi itu pemrograman dasar, kita bisa bikin program misalkan jadi administrasi atau jadi kasir, itu bisa menggunakan pemrograman dasar ya. Kemudian untuk kelas 2 atau kelas 11 TKJ ya, itu yang pertama yaitu T1 teknologi 1, itu membahas tentang jaringan berbasis luas ya. Contohnya itu jaringan di antar negara atau antar kota atau antar provinsi, itu kita akan dibahas melalui T1 ya, teknologi berbasis WAN. Terutama untuk saat ini yang lagi booming itu fiber optik ya, kelas fiber optik atau Telkom, kita bahas tentang fiber optik. Kemudian yang kedua ada TLJ, teknologi layanan jaringan, itu layanan jaringan ya. Kemudian yang ketiga ada ASJ, administrasi server jaringan, itu biasanya membahas tentang program yang ada VoIP, kemudian ada lagi hardware, software lainnya, sistem operasi ya. Kemudian ada lagi AIJ, administrasi server jaringan ya, itu biasanya menggunakan software paket tracer buat mengetahui bagaimana sih topologi dari server, dari administrasi infrastruktur jaringannya. Kemudian yang kelima ada PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi dalam mapel PKK ini itu biasanya kita membuat program atau membuat produk, kemudian dipasarkan untuk produk PKK. Nah itu dari kelas 11 TKJ. Kemudian ada lagi untuk kelas 11 RPL. Untuk RPL ya, rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama itu ada PPL, permodelan perangkat lunak ya. Jadi biasanya itu berbentuk animasi ya. Kemudian ada PWPB, pemrograman DW perangkat bergerak ya. Itu juga pemrograman yang bergerak, contohnya ada animasi, kemudian ada juga landing page ya. Kemudian ada yang ketiga basis data ya. Kemudian yang keempat ada pemrograman berorientasi objek. Jadi biasanya itu juga masuknya animasi ya, seperti 2 dimensi, 3 dimensi ya. Pokoknya itu termasuk bidang-bidang animasi. Kemudian ada yang kelima itu PKK ya, sama seperti TKJ, produk kreatif dan kewirausahaan ya. Itu bikin produk, kemudian bikin project ya. Itu untuk kelas 11 TKJ dan RPL. Kemudian untuk kelas 12 TKJ. Nah, kita dalam mempelajari pelajaran di TKJ dan RPL, itu kita juga akan mendalami untuk mapel-mapel
kelas 11 ya. Jadi kelas 12 itu lebih mendalami tentang mapel-mapel yang ada di kelas 11. Itu yang pertama itu ada TLC ya, tadi layanan jaringan. Kemudian ada ASJ, administrasi server jaringan. Kemudian ada AIJ, administrasi infrastruktur jaringan. Jadi mengetahui bagaimana topologinya, kemudian bagaimana pengecekannya, itu ada di administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian yang keempat ada PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan ya, itu sama seperti kelas 11. Untuk memperdalam juga dari PKK yaitu bikin produk, kemudian bikin project ya, itu untuk kelas 3 atau kelas 12 TKJ. Kemudian untuk kelas 12 RPL ya, itu ada PBO, itu yang pertama, pemrograman berorientasi objek. Berorientasi objek itu juga masih dalam memperdalam animasi ya. Jadi pembikinan film atau pembikinan animasi, bagaimana cara pembikinan animasi yang benar, kemudian perakitan pemodelan animasi yang benar, itu di PBO. Kemudian yang kedua itu ada BD, basis data, yaitu tentang basis data ya. Kemudian yang ketiga ada PWPB, pemrograman web perangkat bergerak ya. Jadi seperti web desain ya, itu juga dibahas di mapel PWPB. Seperti bagian tadi saya udah jelaskan, landing page, kemudian ada lagi untuk pemrograman ya, itu ada di web designer, bikin tampilan-tampilan yang berbeda. Kemudian yang keempat ya, untuk kelas 3 atau kelas 12 itu ada PKK, produk kreatif dan kewirausahaan ya. Di situ masih sama seperti kelas 2, itu memperdalam mapel-mapel PKK ya. Contohnya tadi ada yang bikin web, kemudian ada juga yang bikin animasi ya kan. Kemudian ada juga produk yang lain atau proyek-proyek yang lain. Nah, itu untuk sekelas daftar guru TKJ dan RPL. Kemudian saya udah jelaskan tadi sekilas tentang mapel-mapel dari TKJ dan RPL. Ya, cukup sekian dari saya untuk mewakili dari guru TKJ dan RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.